Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Menteri PAN-RB, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, Bapak Gubernur Bali, Bapak Kepala BKN, Bapak Wakil Kepala BKN, Sestama, Setjen, seluruh kementerian lembaga, serta Bapak Ibu Sekda yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Izinkan kami menyampaikan terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional yang nanti akan menjadi sistem aplikasi berbagi pakai yang kami dipersembahkan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk instansi seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Menteri, kalau kita berbicara sistem informasi kepegawaian, sistem informasi kepegawaian saat ini dibangun oleh masing-masing instansi dengan struktur data yang sangat berbeda-beda. Kondisi ini mengakibatkan data tidak bisa melakukan pengulangan. Sulit sekali melakukan interoperability. Akibatnya, potensi ketidakkonsistenan data ada di instansi dengan data yang ada di Badan Kepegawaian Negara menjadi sangat besar, terutama terkait dengan kualitas data. Untuk itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik, Peraturan Presiden mengamanatkan kepada BKN melalui Kementerian PAN-RB untuk membangun satu SIMPEK nasional yang digunakan oleh seluruh instansi. SIMPEK ini terdiri dari beberapa modul layanan yang selama ini ada di kementerian lembaga, termasuk di daerah, dengan pola layanan yang sama, mulai dari layanan pendidikan, layanan kenaikan pangkat, layanan mutasi, cuti, sampai dengan layanan-layanan sistem kompetensi, penilaian peningkatan kompetensi, mulai dari perjabatan, yang bersangkutan mengikuti latsar, sampai dengan yang bersangkutan memiliki sertifikasi, apakah itu sertifikasi teknis ataupun sertifikasi lainnya. Sistem informasi kepegawaian nasional juga dilengkapi dengan pemberian data, pencantuman data penghargaan bagi seluruh ASN, sehingga pada saat kita berbicara dalam konteks manajemen talenta nasional, seluruh informasi yang tersedia dari kepegawaian menjadi lengkap di dalam satu data yang sama. Sistem ini juga memiliki fitur terkait dengan hukuman disiplin, sehingga setiap pegawai yang memiliki riwayat hukuman disiplin itu bisa didata dengan baik, sehingga semua orang tidak bisa lagi mengelak dari pada saat yang bersangkutan kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengikuti promosi atau menjadi champions. Sistem juga dilengkapi dengan sistem mutasi di internal instansi, bagaimana pergerakan orang dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain sudah dimasukkan di dalam sistem ini. Termasuk mekanisme pengusulan kartu istri, kartu suami, dan semua persyaratan yang dibutuhkan yang selama ini ada di instansi sudah dimasukkan di dalam sistem informasi kepegawaian ini. Termasuk pengelolaan pensiun dari setiap pegawai, pengajuan pensiun kepada BKN dengan sistem yang terintegrasi, cukup dari satu sistem akan langsung datanya mengalir ke dalam data BKN. Sistem informasi kepegawaian ini terintegrasi secara full duplex antara sistem informasi kepegawaian di masing-masing instansi dengan sistem informasi aparatur sipil negara yang ada di BKN. Integrasi secara full duplex yang dimaksud di sini adalah apabila terjadi perubahan data di level instansi, automatically by system juga terjadi perubahan data di BKN. Dan sebaliknya, apabila terjadi perubahan data di BKN akibat layanan administrasi kepegawaian, automatically juga berubah di SIMPEK instansi. Satu kali proses kerja, dua kegiatan dapat diselesaikan. Sistem informasi kepegawaian ini juga terintegrasi dengan sistem aplikasi MySAPK yang berbasis Android dan iOS, sehingga semua pegawai bisa melihat data riwayat kepegawaiannya. Apakah itu terkait dengan hukuman disiplin, apakah itu terkait dengan penghargaan yang diperoleh oleh pegawai, bisa dilihat oleh pegawai yang bersangkutan melalui aplikasi apps. Di dalam sistem informasi ini, kami juga telah memasukkan beberapa fitur lain
terkait dengan kinerja kepegawaian. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 dan Permenpan nomor 8 tahun 2020 tentang sistem kinerja kepegawaian. Mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan tindak lanjut dari kinerja yang bersangkutan. Bisa direkod dan dikendalikan capaian kinerja harian beserta output yang diperoleh bagi seorang pegawai. Sistem sudah mengakomodasi tersebut, termasuk juga di dalam sistem ini juga kami buatkan satu aplikasi berbasis apps yang semua orang, semua pegawai bisa melakukan presensi kehadirannya dari manapun, apakah yang bersangkutan dari rumah, dari kantor, atau dia bekerja dimanapun posisinya, work from anywhere. Sehingga yang bersangkutan bisa terdeteksi kehadiran kepegawaiannya melalui sistem yang terintegrasi. Pimpinan, Kepala BKD, Kepala BKPSDM, Sekda, bahkan Bapak Gubernur juga bisa memonitor tingkat kehadiran kepegawaian di wilayahnya masing-masing melalui dashboard kepegawaian yang bisa dikontrol dengan sangat mudah melalui hanya satu jari oleh pimpinan. Dengan terintegrasinya data kepegawaian di antara seluruh instansi, maka penyusunan perencanaan kebijakan manajemen aparatur sipil negara yang berbasiskan kepada data akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih berkualitas karena data setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah betul-betul berbasis pada data atau evidence based policy. Bapak Menteri yang kami hormati, sistem ini tentu saja jauh dari sempurna, banyak sekali yang bisa dilakukan improvement lagi, termasuk dengan menggunakan face recognition pada saat yang bersangkutan melakukan tingkat kehadirannya. Mereka bisa melakukan pencatatan kehadiran melalui apps, kemudian dilakukan face recognition, dipotret wajahnya, nanti sistem kemudian akan mencari titik lokasi yang bersangkutan, dia berada di mana pada saat ini. Ini yang kemudian membuat pegawai kita tidak bisa lagi kemudian mangkir dimanapun mereka pada saat melakukan presensi. Sistem juga sudah dilengkapi dengan helpdesk, sehingga semua pengguna dapat mengetahui dengan mudah bagaimana mengoperasikan sistem. Sistem juga dilengkapi dengan frequently asking a question, sehingga pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai kepegawaian itu bisa di-tracking dengan mudah oleh semua orang. Sehingga diharapkan ke depan semua pegawai kita akan mampu memahami situasi dan dirinya sendiri. Ini yang beberapa hal yang sudah kami masukkan di dalam sistem informasi kepegawaian nasional ini, yang nanti tentu saja atas perkenan Pak Menteri menurut Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem umum berbagi pakai di bidang kepegawaian ini mohon izin untuk ditetapkan menjadi sistem umum berbagi pakai kepegawaian yang bisa digunakan oleh seluruh instansi dari pusat dan daerah, sehingga kita betul-betul memiliki satu sistem yang sama dan pada akhirnya akan terjadi penghematan anggaran yang luar biasa besar karena instansi tidak perlu lagi membangun simpeknya sendiri-sendiri. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan terima kasih Bapak Menteri atas dukungan Bapak Menteri selama ini kepada kami di Badan Kepegawaian Negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.